Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya tertarik sedikit membahas mengenai berita yang sedang heboh beberapa hari ini atau beberapa waktu yang lalu atau sekarang pun masih heboh terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap satu keluarga di daerah Penajam, Pasir Utara, Kalimantan, di mana dia ini membunuh satu keluarga dalam satu waktu. Jadi sangat keji, sangat sadis sekali apa yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur tentunya. Jadi sedikit kronologinya yang bisa saya ceritakan berdasarkan pemberitaan yang saya baca di berbagai media. Jadi kronologinya ini si anak ini memang mungkin punya dendam terhadap keluarga pelaku. Jadi anak ini pernah menjalin asmara dengan salah satu anak yang menjadi korban yang masih berumur 15 tahun. Lalu kemudian hubungan asmaranya itu putus atau kandas, mungkin ada rasa sakit hati seperti itu. Nah lalu karena mereka pun bertetangga, antara pelaku dengan almarhum korban ini bertetangga, sering terjadi cekcok gitu. Nah yang saya baca itu di pemberitaan media, cekcok ini salah satunya itu adalah karena permasalahan ayam, ya. Jadi permasalahan ayam, lalu permasalahan keluarga korban ini meminjam helm terhadap pelaku, tapi mungkin belum sempat dikembalikan oleh keluarga korban ini, almarhum korban ini. Nah lalu si pelaku ini mungkin rasa dendam atau jengkel atau kesal. Nah lalu pada satu malam pada peristiwa mencekam itu, si anak ini pulang ke rumahnya dalam kondisi mabuk karena dia habis minum minuman alkohol dengan teman-temannya seperti itu. Jadi dalam pengaruh alkohol dia mabuk-mabukan pulang ke rumah, lalu mungkin muncul niat jahat untuk melakukan aksi biadab tersebut kayak gitu. Dia membawa parang pada malam hari sekitar pukul 1 atau 2. Dia membawa parang, dia keluar rumah, dia masuk ke dalam rumah korban, dan perbuatan keji itu akhirnya dilakukan. Yang pertama kali dihabisi itu adalah ayahnya, ya, ayah dari pihak korban itu menggunakan parang, lalu ibunya terbangun, lalu dihabisi juga oleh anak ini. Lalu anak-anaknya terbangun, termasuk mantan pacar dari pelaku ini, dihabisi juga menggunakan parang. Jadi dalam satu waktu ini pelaku anak ini menghabisi 5 nyawa sekaligus. Dan yang membuat saya lebih miris lagi, ya teman-teman, setelah pelaku anak ini menghabisi nyawa korban, termasuk mantan pacarnya, dia melakukan pemerkosaan terhadap mantan pacarnya yang sudah meninggal dunia ini. Jadi terhadap jasadnya itu dia melakukan pemerkosaan atau ruda paksa. Lalu tidak selesai di situ, anak pelaku ini juga kemudian melakukan pemerkosaan terhadap ibu dari anak korbannya ini gitu. Jadi melakukan pemerkosaan terhadap anak yang sudah dibunuh korbannya, lalu kemudian ibunya juga. Jadi sangat miris sekali apa yang dilakukan oleh anak ini gitu. Padahal umurnya masih 17 tahun, dia belum dewasa sepenuhnya teman-teman. Dan karena berdasarkan pemeriksaan umurnya masih di bawah 18 tahun, maka hukum acara pidana yang diberlakukan terhadap anak ini itu menggunakan hukum acara pidana anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 atau sering disingkat dengan Undang-Undang SPPA. Di situ diatur mengenai ketentuan bagaimana melaksanakan serangkaian hukum acara pidana terhadap anak, termasuk hukum pidana terhadap anak juga. Kayak gitu. Kalau kita perhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini itu ada 3. Pertama itu pembunuhan yang dilakukan terhadap 5 korban, almarhum korban. Lalu melakukan pemerkosaan terhadap jasad dari korban sebanyak 2 orang. Lalu setelah itu anak ini mengambil barang berharga milik korban yang terdiri dari handphone dan sejumlah uang tunai kayak gitu. Jadi kalau kita saksikan itu ada sekitar 3 peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak ini. Tentunya pasal yang dikenakan pun bisa pasal berlapis, ya. Bisa 340 pembunuhan berencana atau 339 seperti itu, pembunuhan yang disertai dengan peristiwa pidana yang lain. Dan ancaman pidananya itu bisa pidana mati atau pidana seumur hidup.
kalau saya baca keterangan dari kepolisian, ya, itu bisa saja anak ini dikabarkan diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi kalau saya perhatikan di dalam Undang-Undang SPPA di pasal 81 ayat 6, di situ disebutkan bahwa barang siapa atau dalam hal anak ini dituntut dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka anak hanya bisa dijatuhi pidana 10 tahun. Itu bunyi pasal 81 Undang-Undang SPPA. Jadi sangat menarik, bagi saya pun sangat menarik ini, apa nantinya putusan hakim yang akan dijatuhkan terhadap anak ini. Karena statusnya dia masih anak, meskipun perbuatan pidana dia sangat keji, sangat biadab sekali, seperti itu. Bagaimana mungkin seorang anak ya yang belum dewasa sepenuhnya bisa melakukan perbuatan itu? Dan tentunya pihak kepolisian saat ini sedang melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap anak ini, anak pelaku ini, termasuk memeriksa masalah kejiwaannya. Apakah anak ini punya kelainan psikologis sehingga dia berani melakukan tindakan itu? Dan bagaimana tentunya nanti hukuman yang akan diberikan terhadap ini, hukuman yang seadil-adilnya, baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi pihak korban tentunya, dan keluarga besar dari korban ini yang harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Seperti itu. Ini nyawa ya. 5 orang ini nyawa yang tentunya sangat berharga sekali, tetapi bisa-bisanya gitu anak ini melakukan perbuatan itu. Seperti itu teman-teman. Dan meskipun nantinya pada saat persidangan ini anak akan menginjak usia dewasa, tapi karena peristiwa pidananya itu terjadi pada saat anak di bawah umur, maka anak ini tetap akan diberikan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pidana anak kayak gitu. Jadi meskipun pada saat persidangan nanti itu anak sudah dewasa, tetapi tetap akan diberlakukan sistem peradilan pidana anak bagi anak ini, karena pada saat melakukan peristiwa pidana anak ini statusnya masih anak. Seperti itu teman-teman. Dan nantinya kalau misalkan hakim memutus bahwa anak ini dikenai hukuman sekian tahun penjara, nanti anak ini akan ditempatkan di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, ya, atau pidana atau penjara anak atau lapas anak. Atau kalau di daerah itu ada lapas pemuda, nanti anak akan dipindahkan ke lapas pemuda sampai dia berumur 21 tahun. Atau jika berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, jika tidak ada lapas pemuda di daerah itu, maka anak bisa langsung dipindahkan ke lapas dewasa ketika dia sudah menginjak usia 18 tahun lebih 1 hari. Seperti itu teman-teman. Nah cuman mungkin yang membuat kasus ini sangat menarik adalah bagaimana nanti putusan hakimnya. Apakah akan sesuai dengan ketentuan SPPA tadi, bahwa meskipun perbuatan anak ini sangat keji, sangat biadab, tetapi Undang-Undang SPPA membatasi bahwa hukuman yang bisa diberikan adalah maksimal 10 tahun. Atau nanti ada pertimbangan lain dari hakim, ada analisa lain dari hakim, ada pendapat dari pakar yang lain. Bisa saja anak dikenai hukuman lebih lama. Seperti itu. Apalagi statusnya pun nanti ketika dia menjalani persidangan, dia bukan anak lagi statusnya. Dia sudah dewasa, sudah di atas 18 tahun. Seperti itu. Jadi tentunya ini sangat miris, sangat keji sekali ya perbuatan yang dilakukan oleh anak ini. Tapi juga sangat menarik juga bagaimana nanti putusan hakim yang akan dijatuhkan terhadap anak ini, dan juga pendapat-pendapat dari pakar-pakar pidana yang akan memberikan pendapat yang tentunya akan dimintai keterangan juga oleh hakim terkait dengan perkara yang dilakukan oleh anak ini. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.